Ya, untuk sore ini untuk membahas lagi pompa air Sanyo atau Panasonic ya. Di sini saya ukurkan keren ya untuk diameter luar mika ya, bukan di dalamnya ya, tapi di luar mika keren untuk menghitung atau mencari mal yang akan dipakai secara rinci dan hitungan kawat yang akan dipakai beserta jumlah berat yang dipakai berdasarkan berat nanti. Nah, terus dengan tebal yaitu 4 cm ya. Tebal ini dalam artian mika sudah terpasang dan ditekuk ya. Nanti diukur menjadi 4 cm. Ya, sesudah dihitung ukurannya ya. Sesudah diketahui hitungan yaitu diameter yang di batas luar mika tadi yaitu 8,5 cm ya. Ini untuk mencari berapa mal yang akan dibutuhkan bila pompa tersebut menggunakan formasi 3-3 sisir. Berarti pakai 1 mal ya, 1 mal itu 1/10 ya, ini ya. Berarti tadi 8,5 cm kita kalikan pi ya. Lantas kita bagi 24 slot ya, karena dia 24 slot maka jarak per slot itu yaitu 1,1 cm ya. Itu untuk jaraknya per langkah ya. Jadi lantaran kalau kita memakai langkah ya 1 mal sama ya, berarti 1/10 ya, 1/10 untuk pompa air ini, maka hitungannya adalah 9 langkah, karena dari 1 sampai 10 itu ada langkahnya berjumlah 9 ya. Berarti 1,1 ini kita kalikan 9. Nah, ini untuk 1 langkahnya. Kemudian kita tambahkan dengan apa namanya itu tadi, ketebalan atau panjang mikanya yaitu 4 cm ya. Kita tambahkan lagi. Kita tambah dengan 4 cm ya, sama dengan 14. Nah, itu baru membentuk formasi L. Lantas kita kalikan 2 supaya berbentuk kotak atau lingkaran ya. Nanti kan untuk bulatannya kan. Berarti sudah didapati ini berbentuk huruf L. Kalau huruf L2 ditambahkan seperti huruf 0 ya. Berarti tinggal kita kali 2 seperti ini. Hasilnya adalah 28 cm. Jadi untuk ukuran mal bisa memakai 28 cm semuanya. Kita ulangi lagi, 28 cm semuanya. Itu bila mana ketebalan mika yang sudah terpasang itu ukurannya 4 cm. Kalau untuk kerennya sendiri ya, ketebalan keren itu bervariasi. Kalau untuk jenis yang diukur ini, kalau kerennya yang murni itu diukurnya 3,4 ya, 3,4 cm. Lantaran ada tekukan mika kanan dan kiri itu 3 mili, jadikan 6 ya kali 2, maka sebutkan menjadi ketambahan 6 mili jadi 4 cm. Boleh ditambahin lagi bila mana dirasa ini sesak. Jadi bisa teman-teman ini bila mengukurnya setelah selipannya itu dipasang lebih baik ya. Lebih baiknya itu diukur setelah selipan yang sudah ditekuk itu diukur bila sudah jadi. Jadi kalau sebelumnya itu jangan diukur. Setelah jadi itu diukur. Mungkin membikinnya lebih
lebih panjang lagi, mungkin 4, lebihnya berapa, mungkin 4,3 atau bahkan 4,5 cm. Itu kalau 4,5 cm terlalu lebar ya jatuhnya nanti kan. Ini paling enggak kalau ketambahan 1 cm malahan menjadi 29 bila tebal atau panjang mika tersebut bertambah. Itu jadi disesuaikan ya, disesuaikan saja. Jadi bukan, kalau ini kan hanya ukuran bagus saja, jadi bisa diterapkan. Itu. Terus menginjak ke ukuran ini tadi kan 28. Nah, untuk menghitung ini tadi kan 28 cm. Anggap aja kalau bolehlah ditambah setengah senti ya, nggak apa-apa. Anggap aja 28,5 ya, biar agak sedikit longgar sedikit, nggak apa-apa. Anggap saja 28,5 cm untuk 1 mal, yaitu yang langkah 1/10. Kemudian kita hitung dari running saja, lantaran 33 berarti kita kalikan 6 ya. Kita kali 6. Jadi membutuhkan 171 cm dalam satu lingkar untuk kesemuaan. Mau dia itu 1 mal atau dari total mal ketiganya, yaitu berjumlah 171 cm. Nah, sekarang bagaimana menentukan beratnya ya, berat ukuran kawat yang akan dipakai. Itu. Misal dia 3 on ya. Coba kita buka aplikasi yang penghitung ya untuk kabel konduktor, kemudian di berat ya. Untuk pompa air rata-rata ya menggunakan 0,45. Terus kita menggunakannya itu kisaran, kalau kita mau bikinnya sesuai timbangan ya, 3 on itu berapa. Nah, kalau 3 on itu menghabiskan atau sepanjang 210 meter. Ini meter ya. Nah, ini meter. Berarti 210 meter. Boleh kurang ya. Andai 200 misal 200 meter itu 3 on 2,8 kalau itu hitungannya ya. Anggap aja yang ini ya yang tepat ya, 3 on, habis 3 on ya, 210 meter. Ingat ya, 210 meter. Nah, tinggal kita bagi saja dengan itu tadi. Ya, karena itu tadi menghabiskan untuk satu lingkaran besar ya, untuk satu. Nah, ini untuk menentukan jumlah tetapi berdasarkan timbangan, karena 3 on itu nanti jumlahnya per slotnya berapa. Nah, sekarang kita bagi saja. Lantaran ini senti, tadi itu meter. Nah, kita bagi ya. 210 meter. Ini kalau menjadi senti ya. Kalau menjadi senti itu dikali 100. Ya, kali 100. Nah, kali 100 begini ya. Nah, kemudian kita bagi, yaitu dengan mal yang kita hitung tadi adalah 171. 171. Ini dibagi ya. Nah, berarti dalam satu slotnya ya, dalam satu slotnya hitungannya adalah 122 lilit atau 123 lilit. Nanti akan menghabiskan kawat yaitu seberat 3 ons ya. Jadi bila formasi 33 berdasarkan hitungan berat
nanti kita bisa menemukan jumlah per slot. Ya, mau dibolak-balik apapun secara rinci akan saya hitungkan seperti ini. Nah, ini ya, berarti dalam satu slot bila menghabiskan 3 on, maka ya sejumlah 122 ya, 122 lilit per slot dengan ukuran mal yaitu 28,5 cm. Itu untuk runningnya ya. Cara menghitungnya seperti itu. Terus bagaimana dengan startingnya? Nah, lantaran ini 1 mal ya, maka malnya tetap ya 28,5 cm ya. Terus kita hitung untuk kawat yang untuk startingnya. Kalau kita main timbangan ya, main timbangan ya apa? Kita pakai yang untuk startingnya 35. Maunya berapa on? Kalau hitungannya biar kalau ingin didesain 5 on berarti running tadi sudah 3 on, maka untuk starting 2 on. Wah, kalau ini 2 on lebih, berarti kurang dari ini ya. Meternya ya. 200. Nah, 230 meter ya. Coba di sini ini VT ya, enggak ada ya, meter ya formatnya, enggak masalah ya. 230 meter itu 2 on. Nah, saya 230 dikali 100 ya, agar menjadi senti ya. Ingat ya, agar menjadi senti. Yaitu 23.000 kita bagi lagi ke ukuran mal tadi yaitu 171 ya, sama dengan, jadi untuk startingnya ya, untuk startingnya dengan ukuran mal sama yaitu 33 dengan panjang mal 28,5, maka membutuhkan jumlah 134 lilit. Itu bila 2 on tepat. Jadi bisa digunakan. Ya, itu bila menghabiskan 5 on. Ya, andai dilebihkan, misal habisnya 5 on setengah ya, misalkan 5 on setengah ya. Coba ini tak hitungkan ya, bila 5 on setengah itu berarti startingnya 2 on setengah ya, kita lihat lagi ya. 2 on setengah. 2 on setengah berarti, coba kalau 50, 60, wow lebih banyak lagi ya, 70, 80, oh 90. Nah ya, 290 meter, ini lebih banyak lagi ya. 290 dikali 100 sama dengan, kita bagi lagi 171 itu 169 lilit untuk per slot. Ini sudah sangat penuh ya. Kalau memakai data yang terus berdasarkan timbangan itu nanti ini jatuhnya lebih banyak gitu. Tapi bila ingin yang tadi habisnya 5 on tepat ya, bagi yang pemula banget, beli kawatnya ngecer ya, beli 3 on untuk running, 2 on untuk starting, maka sudah bisa digunakan dengan cara menghitungnya seperti ini tadi. Kenapa kok ketemu malnya kok 28,5 cm? Dari awal sudah tak hitungkan secara rinci ya. Cara mencari mal ya, malnya itu ukurannya berapa, itu bisa dihitung.
Nah, jadi bila 2 on untuk starting berarti jumlahnya tadi adalah karena lupa, coba dilihat lagi, 100 ini ya, 134, anggap saja 135 ya. Terus yang untuk running 122 atau 123 lilit untuk 3 on itu ya. Nah, ini tak tutup. Sekarang coba kita hitung nilai hambatan keduanya. Di sini ada konduktor, di sini ada resistansi. Nah, kita isikan ulang ya, 0,45 dengan panjang kawat tadi untuk running 210 ya. Ingat-ingat ya, nilai resistansinya adalah 24 ohm. Ingat ya, 24 ohm. Yang atas ini lah ya, 24. Terus ingat-ingat ya, 24,1. Anggap ya 24 atau 25 ya nanti ya. Terus untuk yang 35 yaitu tadi 200 berapa tadi ya? Yang 2 on. Coba tak lihat ya catatannya ya. Oh, salah ya. Bukan yang 29 tadi ya. Nah, ini yang 230 berarti ya. 230 meter. Nah, 43,6 ya, yaitu 43,6. Diingat lagi ya, 43,6. Anggap saja 44 lah ya, yang paling mudah ya, diingat biar genap ya, 44. Terus yang running tadi adalah 24 ya, 44 dan 24. 44 dan 24 ya. Nah, ingat lagi ya. Terus kita lihat di basic Ohm law for AC ya. Kita akan melihat di sini tadi 24. Kemudian yang untuk startingnya adalah 44 ohm ya. Seperti ini ya. Untuk running 24 ohm. Startingnya 44 ohm. Terus kita masukkan, kalau untuk pompa air Sanyo atau Panasonic itu nilai kapasitornya ya berkisar 4 atau 5 ohm, 5 mikro ya. Ini ya, anggap saja 5 ya, 5 atau 6 boleh ya. Oke. Nah, disinilah hasil miliampere. Ini hasil ampernya 370 miliampere. Kalau kita sebutkan ampere adalah 0,37. Coba kalau klik kita bikin watt, 81 watt. Ini posisi, nanti posisi kosong. Berdasarkan juga kalau nilai mikronya kita ubah. Mungkin dari 6 atau 8 ya yang ada di lapangan ya. Anggap saja yang biasa maksimal mungkin ya yang ditemui penggantinya adalah 8 karena kita menggulung ulang ya. Coba kita isikan 8 mikro. Kita lihat hasilnya wattnya berapa, yaitu menjadi 136 watt. Jadi pompa tersebut akan berdaya kemampuannya adalah 136 watt bila memakai kapasitor 8 mikro. Kalau ampernya kita lihat yaitu 620 miliampere. Kalau disebutkan ampere adalah 0,62 ya, 0,6 ya. Jadi kita bisa memakai nilai kapasitor 8 mikro untuk maksimalnya. Jadi bisa memakai 6
atau 8. Contoh bila memakai 6 berapa? Ya, ampernya turun yaitu 451 miliampere atau disebut 045. Wattnya yaitu 99. Ya, itu bila posisi dia menyala. Dalam artian nyala normal, tidak beban berat. Itu. Jadi rancangan ini Anda bisa memakai kapasitor ukuran 6 atau 8. Ya, dari kisaran itu 6 sampai 8 mikro. Itu. Agar didapati performa yang lebih bagus, pompanya juga kuat. Begitu perhitungannya begitu. Ya. Jadi ini menghitung dari berat kawat, menghitung dari ampere, mencari hitungan yang tepat sesuai berat. Ya, ini sesuai beratnya. Tadi dari awal tak hitung sesuai beratnya dulu. Karena pemula mungkin belanja kawatnya mungkin main on ya untuk belajar. Itu. Belilah 3 on. Itu. Terus startingnya 2 on. Mecer gitu kan. Nah, kalau tidak ingin kekurangan, Anda tidak ingin kekurangan dengan cara hitungan tersebut, Anda bisa mengurangi jumlah lilitan sekitar 2 atau 3 lilit, ya, 2 atau 3 lilit untuk masing-masing gulungan. Ini untuk jaga-jaga dalam artian apa? Kita beli itu timbangannya tidak mantap atau tidak pas, ya. Mungkin walaupun disebut 3 on, mungkin ya cuman 2,8 on ya dari tokonya. Itu ya. Maka bila 2,8 kan 3 on kurang, maka nanti saat menggulung jangan dikasih 122 tepat, jangan ya. Boleh ya dikurangin 2 lilit ya, jadi 120 lilit saja. Boleh ya. Untuk antisipasi bila mana ya timbangannya itu tidak akurat, tidak pas, tidak mantep lah ya. Jadi nanti tidak kekurangan yang lilitan terakhir gitu. Andai pun kalau ada lilitan terakhir itu kurang ya, misal 5 lilit ya, tidak masalah, pakai saja, tidak apa-apa. Itu ya. Andai yang lilitan gulungan terakhir kurang 5 lilit ya, nggak apa-apa, pakai saja, nggak perlu nambah disambung-sambung, nggak apa-apa, dah cukupan itu aja, nggak masalah ya. Nanti dikurangin ya 2 lilit per gulungan, nggak apa-apa ya. Misal diisi yang startingnya tadi 132 semua misalkan, atau 33 pas tepat ya semua ya dari ketiganya, nggak apa-apa ya, masih bisa dipakai ya. Jadi kurasa cukup, semoga ya bisa dipahami ya. Cara hitungannya ini berdasarkan berat ya, berdasarkan beratnya ya. Kalau secara hitungan jumlah juga mendekati sama. Kalau sesuai rumus, bila Anda itu mengikuti video saya rumus yang manual dengan hitungan kalkulator ya, dari diameter dan tebal keren yang biasanya saya sebutkan itu, ketemunya adalah jumlah 122 lilit ya, atau 120 lilit. Itu untuk gulungan running. Sama saja diputar balik dari mencari jumlah lilitan, atau mencari habisnya kawat timbangan, atau mengetahui dari nilai hambatan resistansinya, jatuhnya juga sama saja, karena bisa dihitung atau dirinci, karena semua itu ada hitungan atau ada data-datanya ya.